Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Papa Bebe, jumpa lagi di channel Papa Bebe Family. Kali ini Papa Bebe insya Allah akan mereview sebuah sepeda listrik atau e-bike ya, dari brand Uwinfly. Tipenya ini tipe M70. Nah, untuk tipe ini merupakan tipe keluaran 2024 ya, cukup baru di awal tahun. Nah, di sini untuk speknya sendiri itu untuk dinamo motornya berkekuatan di 500 watt ya. Nah, teman-teman nanti bisa cek di gambar sini atau di webnya langsung, atau mungkin bisa sekalian cek-cek harganya juga mungkin di marketplace yang memang range-nya beda-beda ya di setiap wilayah. Untuk speknya, singkatnya ini motor powernya atau dinamonya itu berkekuatan 500 watt dengan baterai tipe SLA 48 volt 12 Ah, ada 4 total baterainya. Nah, kecepatan maksimal yang dapat yang dapat dilajukan oleh sepeda ini itu sekitar 30 sampai 35 km per jam. Untuk jarak tempuhnya dari full itu bisa sampai habis bisa sekitar 40 km teman-teman. Daya angkutnya di speknya sekitar 100 sampai 150 kilo. Tapi kalau saya nanya ke dealernya, Pak, sebenarnya daya angkutnya berapa sih? Itu benar-benar bisa ngangkut 150 kilo. Dia simpel jawabnya, sampai nggak bisa maju aja Pak. Nah gitu, jadi kalau misalkan sudah naik barang dan orang tiba-tiba sepedanya tidak maju, itu bisa disebut maksimal ternyata memang segitu, harus dikurangi dari beban yang diberikan. Jadi ya intinya ini adalah spek standarnya ya, bahwa muatannya itu 100 sampai 150 kilo ya, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pengeremannya sendiri itu rem depan dan rem belakang itu bersistem tromol ya teman-teman. Nah, ini bisa dicek tromol. Di sini juga. Nah, sebelah sisi sininya bisa terlihat teman-teman tromolnya. Nah, ya, bukan yang disc brake atau yang cakram. Di belakang juga sistem pengeremannya itu sama, tromol ya, dengan satu shock breaker seperti motor-motor matic ya. Nah, di sini juga ada sadelnya. Maaf, ini sadelnya, ini ada standar satunya, ini ada standar 2-nya. Ini sadel untuk pengayuhnya. Nah, ini tipe M70-nya, logo M70-nya. Belakang dari logo Uwinfly seperti tempat plat nomor ya, dan spakbor yang sepertinya gabung sama bodi belakang. Nah, yang saya suka di sini nih ada handle belakangnya. Jadi yang kalau ada bawa anak itu di belakang tuh bisa nyender lebih nyaman dan aman ya. Nah, tuh. Ini kalau dilihat dimensi panjangnya itu kurang lebih di hampir 2 meter kurang lah ya, 2 meter kurang. Lebarnya di 40 sentian. Nah, panjangnya hampir 2 meter. Nah, di sini yang kita dapat apa sih untuk setiap pembelian ini? Yang pertama tentunya kuncinya ya. Kuncinya. Nah, ini teman-teman sudah keyless, sudah NFC kayaknya gitu ya. Jadi bisa manual dengan kunci manual. Ya. Nah, ini manual, atau kita bisa matic, atau kita bisa hidupkannya dengan cara tap dengan NFC cardnya yang sudah diberikan.
Nah, seperti itu. Tidak perlu pakai kunci juga, Bapak bisa pakai kartu NFC ini. Nah, untuk bagasinya juga ini lumayan lebar, teman-teman. Kita matikan dulu. Kita buka joknya. Nah, ada alarmnya. Jadi kalau udah kena hentakan atau ini tertentu bisa bunyi. Nah, apa yang kita dapat dalam paket pembeliannya? Yang pertama itu spion ya. Ada spion. Kita taruh dulu spionnya di sini. Ini ada 2 spion yang tinggal pasang. Terus ada juga tentunya kartu garansi ya, sudah pasti. Nah, di dalamnya ini garansi 10 tahun itu untuk dinamo motornya saja ya, dinamo motor listriknya saja. Nah, ada beberapa part yang mungkin ada yang setahun gitu, ada yang 6 bulan untuk baterai. Nah, beda-beda ya. Jadi silahkan ada di dalamnya. Jadi kita bisa cek. Terus tentunya ada chargingnya ya untuk kendaraan listrik. Nah, smart charging ini apa tuh namanya? Sudah bawaan ya, include gitu. Nah, untuk info, saya nanya apa sih yang sering terkendala gitu yang beli sepeda listrik, atau kalau kata dealernya ini rata-rata di pemakaian chargingnya. Nah, kebanyakan charging ini yang cepat rusak dibanding part-part lainnya seperti baterai. Karena apa? Charging ini memang kalau kita main geder aja gitu, maksudnya main cas yang lama gitu sampai tinggal tidur sampai berlama-lama, itu bukan hanya baterainya saja tapi chargernya saja bisa cepat rusak seperti itu ya. Jadi caranya bagaimana? Tentunya diberi jeda saja katanya, tidak perlu 8 jam langsung, tapi bisa 3 jam dulu, istirahatkan dulu setengah jam, lalu bisa dicas kembali seperti itu. Jadi nanti di dalam chargingnya ada kipas coolernya ya untuk pendingin si chargingnya. Jadi memang harus awet dan apik sih kalau soal mengurusi barang elektronik ya. Oke. Ya, tadi ada spion, ada apa tuh namanya, Mbak? Itu garansi, charging, dan tentunya sadel sepedanya. Oh ya, maaf, ini ada 2 kunci cadangan, 2 kartu NFC juga cadangan, dan 2 kunci cadangan. Oke. Nah, ini kunci yang saya pakai satu, kita tempel dulu ya. Yang cadangan bisa disimpan di dalam kartu garansinya biar tidak hilang. Nah, tentunya karena ini sepeda listrik bukan motor listrik, jadi diberi sadel untuk menggoesnya ya. Ini sudah ada tempat goesnya tuh. Nah, karena telah dilengkapi sistem alarm, jadi ketika diputar sembarangan itu bisa nyala kecuali dalam kondisi on. Nah, ini karena tadi dalam kondisi mati, ketika kita putar itu si sistem pengamannya menganggap akan akan menimbulkan alarmnya gitu. Jadi motor akan terkunci, tidak bisa maju ya, tidak bisa berputar rodanya seperti itu. Nah, ini sadelnya ini masih belum dibuka ya, karena sepertinya belum diperlukan. Untuk urgensi aja kalau misalkan habis baterai di jalan. Tapi saya pikir sepeda listrik ini bukan penggunaan untuk jarak jauh yang sampai keluar kota ya, paling juga antar kecamatan, antar kelurahan seperti itu kan ya, untuk jalan-jalan santai jarak dekat itu yang tidak melebihi 20 kilo lah. Oke. Nah, ini bagasi lumayan luas banget, teman-teman. Bisa dipakai untuk bawa makanan, bawa jas hujan, bisa mungkin masuk sekitar berapa jas hujan, banyak kok ya, bisa 4 jas hujan juga masuk. Terus kalau untuk helm sih kita cek kayaknya enggak sih untuk helm ya. Kalau helm anak masih masuk nih teman-teman kayaknya. Oh enggak, helm anak juga enggak masuk. Oh masuk. Ini masuk helm anak ya. Helm anak masuk teman-teman. Masuk ya, bisa ditutup. Nah, itu helm anak ini masuk nih, helm anak kecil nih. Ini kan helm anak nih berbagiannya. Kalau helm dewasa ya nggak mungkin lah ya, tuh terlalu besar.
Tapi helm anak ternyata masuk teman-teman. Nah untuk jas hujan bisa masuk, tapi ya saya pikir jarang banget sih bawa jas hujan di sepeda listrik ya. Nah yang penting tidak usah perlu pasang keranjang biasanya ya, di depan nggak usah pasang keranjang, tapi bisa menaruh barang-barang yang di sini. Ya di sebelah kanan ini ada logo apa nih? Quality Control Pass ya, sudah dicek. Ada lagi di sini. Nah ini tombol lampu, ini posisinya di off ya, lampunya di paling kanan off. Ini lampu yang bagian depan, yang tengah itu untuk lampu yang sedang. Kalau yang paling kiri ini, nah kalau yang paling kiri ini yang sedang, kita cek yang sedang seperti apa. Nah ini yang sedang ya, jadi hanya garis atasnya saja. Nah kalau lampu yang tadi sebelah kanan kita putar ke kanan, maka lampu utamanya akan nyala. Nah lampu utama yang bawah yang LED-nya ya teman-teman, ini lampu atasnya, dan ini mati. Nah seperti itu. Itu tadi untuk tombol yang ada di tombol-tombol yang ada di kanan. Jadi ada gas, ada rem depan, lalu ada pengatur lampu, terus ini ada pengatur kecepatan di mana posisi transmisinya ada di sini. Ini otomatis di 2 ya teman-teman. Jadi kalau kita klik ini, nah dia langsung ke 3, maka kecepatan akan semakin tinggi. Lalu kita kalau di ke 1 itu posisinya paling cepat juga di berapa nih? Di 32. Kita pindahkan ke gigi 2, menembus 38, dan gigi terakhir, bukan gigi atunya, maksudnya kecepatan terakhirnya berapa? Nah dia tembus di 43 km. Tapi ini tanpa beban ya teman-teman. Ini hanya tes putaran dinamonya. Nah, kita cek tadi. Untuk pesan dari dealernya itu bagian mekanik katanya untuk motor listrik, untuk sepeda listrik apabila menemukan tanjakan itu langsung pindahkan ke 3 saja percepatannya. Nah percepatan ketiga ini maka kekuatannya itu seperti lebih tinggi kan ya. Jadi kalau di motor itu gigi 1 untuk nanjak, nah ini gigi 3, percepatan 3 nih ya untuk nanjak kalau dalam sepeda listrik. Kenapa? Karena kalau kita balikan ke transmisi 1 itu tidak terlalu kuat motor listriknya untuk si dinamo listriknya untuk mengangkat memutarkan roda sepeda listriknya gitu ya. Nah ini posisi dia, posisi P lagi, dia tidak akan bisa digas ya teman-teman. Nah itu tadi serba-serbi di sebelah kanannya. Nah sekarang di sebelah kirinya ada apa aja? Tentunya di sini ada, ini lubang spion ya, handle rem belakang ya, handle rem belakang. Ini remnya depan belakang karena tromol gitu ya. Jadi tidak begitu pakem ya kalau untuk kecepatan tinggi, jadi hanya perlahan gitu mengerem. Tapi memang posisinya tidak bisa cepat-cepat gitu ya untuk sepeda listrik. Nah di sebelah kirinya ini ada tombol lampu dekat, lampu bawah yang menyorot ke bawah, dan lampu menyorot lebih jauh. Nah ibaratnya kalau motor ya lampu jarak dekat dan lampu jarak jauh. Terus ada reed ring atau lampu sen untuk kanan dan kiri ya. Nah kalau kita pencet lampu sen kanan, dia akan berbunyi dan berkedip-kedip ke arah kanan. Nah posisi di depannya seperti apa? Kita cek. Nah seperti ini teman-teman ya. Sekarang kita coba posisi kanan, kiri. Nah tadi kanan, ini kiri.
seperti truk ya teman-teman, ada suaranya. Tapi bagus sih. Jadi biasanya ibu-ibu kan kalau nyalain sen itu lupa matiin lagi. Nah, dengan adanya tingnung-tingnung itu seperti Ultraman mau inanilahi, jadi dia bakal ngeh gitu untuk mematikan si speedometernya. Nah, kalau dari belakang kita cek ya speedometer lagi, sen kiri kanannya. Nah, ini sen kirinya ada lampu berkedap-kedip di belakang. Lalu untuk sen kanan ya, nah seperti itu dari belakangnya. Nah, ini untuk mematikannya ketengahkannya saja lagi. Nah, untuk plastiknya teman-teman, mari kita buka. Lupa nih untuk plastik. Sip, lebih bening. Oke. Nah, untuk shock depan ini ada apa? Teleshock breaker kayaknya. Seperti motor pada umumnya. Ini plastik di sini males banget bukanya. Terus di belakang juga ternyata ada dual shock breaker ya, kanan dan kiri teman-teman. Shock breakernya double, kanan dan kiri ya teman-teman. Nah, dan tentunya karena sepeda tentunya berantai ya. Nih rantainya yang sudah diberi cover. Nah, untuk boncengan stepnya di mana? Nah, di sini. Nah, begini nih. Jadi sudah ya. Jadi intinya tidak terlalu banyak ya. Oh, ini ya. Apa tuh namanya? Satu lagi. Setelah lampu jauh dekat, sen kanan kiri itu ada klakson tentunya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini klakson standar ya. Ada beberapa yang dimodif mengganti horn si klaksonnya menjadi lebih ngebass atau seperti telolet mungkin ya. Bisa saja dimodif ini. Nah, seperti itu ya. Itu suaranya. Nah, posisinya kalau nyala lampunya, nah seperti ini tuh. Cukup gagah ya dari depan kelihatannya tuh. Sangat elegan gitu kelihatannya dengan warna merah. Sebenarnya nyari warna hitam tapi kosong ya sudahlah, rezekinya si merah ini ya untuk dipinang. Nah, tadi untuk review apa lagi nih teman-teman? Nah, kita tap lagi untuk mematikan. Nah, di sini sekarang kita akan coba cek pasang spionnya. Stepnya kanan kiri di sini. Nah, itu step kanan kiri sudah terbuka. Nah, ini belakangnya enak nih, Pak. Ada ini. Oh, bunyi lagi, dia masih sensitif ya. Nah, ini joknya empuk teman-teman, empuk banget. Jadi apa ibaratnya nggak sakit gitu ya, lama-lama duduk di situ. Nah, lampu rem ya, tadi lampu rem tentunya sudah ada ya. Nah, ini lampu rem sudah dicoba ya. Lampu rem. Nah,
untuk aksesoris tambahan misalkan seperti karpet ya, step. Nah, Papa BB sudah beli nih, kalian cari aja di Shopee karpet alas sepeda listrik dan sebutkan tipenya, nanti dia menyesuaikan. Pakai ini baik, nah dia akan lebih cantik dan lebih kelihatannya lebih elegan aja, diinjek juga tidak terlalu dadas ke si tempat ininya ya, pijakan kakinya. Nah, ada yang tipe D8D kalau salah atau D8S yang memang step untuk supirnya itu ada di depan untuk step pijakan kakinya, tapi ini harus naik kakinya ke atas kita ya, kecuali ini untuk penumpang. Yang bisa di belakang bisa, dia bisa juga driver juga di sini sih, cuman kayak menekuk gitu kakinya kan. Nah, apalagi ya, karena peruntukannya ini untuk membawa 2 anak nih misalkan, kita tambahkan lagi nih aksesoris selain karpet tadi yang bikin nyaman. Nah, di sini BB akan unboxing sebuah boncengan untuk bagian depan anak. Boncengan anak untuk bagian depan motor listrik ya. Review Papa BB Family ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan silahkan, saya akan jawab sebisanya. Yang jelas untuk aksesoris karpet dan boncengan ini kalian bisa cek di deskripsi, langsung aja klik linknya, klaim vouchernya baik di marketplace Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya, sesuai marketplace-nya. Silahkan klaim vouchernya dan lu dapatkan diskon menarik mungkin di beberapa event tertentu ya. Jadi kalian langsung aja menuju linknya ya. Oh, for your info, ini Papa BB dapat harganya di berapa ya? Untuk sepeda ini di marketplace Tokped, Papa BB dapat beli di sekitaran Bandung yang dekat rumah itu di 4,5 juta. Nah, kebetulan Tokped ada potongan 200.000, jadi dapatnya di 4,3. Saran untuk yang mau membeli online, kalau misalkan ada toko offline yang dekat rumah, survei saja dulu ke tempatnya ya, untuk memastikan dan tidak worry dalam pengiriman, karena ini saya bawa langsung ya dari dealer, jadi sudah dicek di dealer, saya bawa langsung, tidak melalui paket pengiriman kargo. Hanya saja resi atau struknya itu dikirimkan melalui kargo, hasilnya sepedanya tidak perlu diangkut ke kargo ya, karena dekat rumah. Nah, jadi sudah survei ya, kalian bisa cek di situ di tempat langsung, lalu bertransaksi lewat online untuk mendapatkan cashback dan voucher yang menguntungkannya. Seperti itu. Pengalaman Papa BB beli elektronik yang lumayan harganya itu memang kayak handphone, laptop gitu ya, biasanya survei langsung toko offline-nya, memastikan bertransaksi langsung di depannya, jadi ordernya lewat marketplace tapi langsung face to face untuk transaksinya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian terbantu. Jangan lupa like, subscribe dan support terus channel Papa BB Family dengan men-share-nya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.